Pasti ada kekurangannya, entah suka duka karena keluarga saya nggak sekaya orang lain, keluarga saya nggak seharmonis itu, ya, nggak pernah ada kata-kata yang menyakitkan dari kakak atau adik, dari orang tua, ya nggak sih? Sekarang kalau memang udah disyukuri, udah belum memberikan cinta kasih seperti firman Tuhan tadi. Jangan jemu-jemu berbuat baik, ya. Selagi masih kita bisa punya kesempatan, terutama kepada kawan-kawan seiman. Kawan seiman kita yang pertama kali kan keluarga, ya kan? Nah itu adalah cara kita merawat keluarga juga kan. Cara kita ya seperti firman Tuhan tadi, berbuat baik kepada kawan-kawan kita seiman. Ya dari yang paling dekat yaitu keluarga kita, sehingga meskipun jauh tapi tetap terasa hangat. Shalom, kita berjumpa kembali di Morning Grace dan kita akan memuji Tuhan. Kita juga akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sebelumnya dan kita menghayati firman-Nya. Tuhan, kami mohon supaya Roh Kudus Tuhan dicurahkan bagi kami agar kami dapat memahami firman-Mu dalam sebuah topik tentang hidup berkeluarga, cinta kasih dalam keluarga. Di dalam Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Galatia 6 ayat 9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, kita biasanya memperingati hari kasih sayang dinamakan dengan hari Valentine. Ya. Biasanya kalau Valentine dapat apa, Jen? Kalau sekarang sih nggak dapat apa-apa, Pak. Nggak dapat apa-apa ya. Mungkin dapat doa loh sebenarnya. Amin, semoga. Iya. Biasanya dapat apa ngasih kalau Valentine? Ngasih dan dapat. Ngasih dan dapat ya. Oh, gitu. Take and give ya. Kayak tukar kado jadinya ya. Kalau Kak Juan, wah ini udah punya pasangan harusnya ngasih ini ya. Ngasih dan dikasih. Ngasih dan dikasih ya. Nah itulah arti indahnya kita hidup berkomunitas ya. Berkeluarga. Entah mungkin dari orang-orang terdekat, dari pasangan ya. Atau mungkin dari keluarga, mungkin yang tersampaikan atau tak tersampaikan secara verbal. Tapi pasti itu semua merupakan ungkapan kasih ya. Nah, kalau kita bicara tentang ungkapan kasih, di hari kasih sayang itu tokohnya ada yang namanya Santo Valentinus ya. Itulah dasar dari hari kasih sayang. Tapi ternyata bukan tentang mesra-mesraan, cinta-cintaan, tapi adalah sebuah kisah pengorbanan. Dimulai dari seorang romo atau pastor Valentinus itu, dia hidup di biara kecil di Roma. Dia memperjuangkan cinta kasih dari dua insan, ya, supaya mereka bisa menikah. Pada waktu itu sangat sulit karena Kaisar Claudius itu sangat bengis, ya, dan di tahun 300 itu mengharuskan semua orang wajib militer. Kalau orang sudah ikut wajib militer, berarti kisah cinta mereka tidak bisa dipertahankan karena mungkin tewas dalam perang dan lain-lain. Dan harus taat, ya. Nah, karena warga seringkali berkilah untuk bisa tetap berkeluarga,
mereka kemudian menjadi ancaman ya, atau maksudnya mengancam keberadaan dari kaisar ini, sehingga kaisar itu memerintahkan supaya orang wajib, kalau enggak nanti dihukum. Pastor Valentinus ini membela orang banyak ya, sehingga menyimpan akta pernikahan orang-orang itu. Udah, kamu menikah aja nggak apa-apa. Kamu kan ingin istilahnya hidupmu setia, kamu punya motivasi supaya nanti bisa kembali dari medan perang dan lain-lain ya. Sehingga dia membela orang-orang ini, dan hidup berkeluarga itu menjadi sebuah situasi yang kondusif ya. Walaupun Santo Valentinus itu pada akhirnya dia itu dihukum mati, tapi buah kasihnya itu bermanfaat untuk kita ya. Nah, saat ini kan kita punya keluarga ya, atau mungkin kita berharap punya calon keluarga dari pacar, kalau punya pacar ya. Beberapa teman-teman kita ini punya, atau kita punya keluarga. Nah, kira-kira sudah belum kita itu mensyukuri keluarga kita ya. Kayak pujian kita tadi, ku cinta keluarga Tuhan ya. Keluarga kita sempurna nggak sih? Kayak yang ada di film-film, di sinetron, di iklan-iklan itu? Enggak sih Pak, Enggak ya, belum tentu ya. Pasti ada kekurangannya, entah suka duka karena keluarga saya nggak sekaya orang lain, keluarga saya nggak seharmonis itu ya, nggak pernah ada kata-kata yang menyakitkan dari kakak atau adik, dari orang tua, ya nggak sih? Tapi apa sih yang disyukuri atau dikagumi? Misalnya David, Juan, Jane itu dari perlakuan papa ke mama atau sebaliknya, atau apa yang disyukuri? Apa yang dikagumi dulu deh dari David? Dari keluarga ya? Keluarga. Kalau aku dari figur seorang bapak. Figur bapak? Ya, soalnya dia tuh orang kayak dari bawah, kerjanya tuh belum langsung kayak sekarang gitulah, berkecukupan. Jadi dia dari bawah dulu baru ke atas. Terus kalau di sekarang tuh dia tetap aktif berpelayanan. Gitu. Oke. Jadi contoh juga buat aku. Jadi orang yang ulet, berjuang, ya tekun sampai bisa menafkahi keluarga, lalu juga yang aktif berpelayanan. Kalau cinta kasih di rumah gimana? Kalau cinta kasih di rumah itu jarang kelihatan. Jarang kelihatan. Bukan tipe romantis ya? Iya, bukan tipe yang kayak bisa langsung mengutarakan perasaan kayak gitu. Itu sih. Tapi merawat keluarga dengan menafkahi dan lain-lain ya. Yang disyukuri dari Jane apa? Kalau aku sih kayaknya sama kayak David sih. Kalau yang ku kagumi sih sebenarnya figur mama papa itu benar-benar sama seperti kata David, benar-benar merintis dari bawah, yang biasanya kita nggak punya sekarang kita punya gitu. Itu sih yang paling aku syukurin kalau sekarang. Jadi mama papa berhasil membuat suasana kondusif dan lain-lain gitu ya, supaya ini. Nah, sekarang kalau memang udah disyukuri, udah belum memberikan cinta kasih seperti firman Tuhan tadi. Jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Selagi masih kita bisa punya kesempatan, terutama kepada kawan-kawan seiman. Kawan seiman kita yang pertama kali kan keluarga, ya kan? Nah, contohnya nih, saya mau tanya ke Kakak Juan sekarang. Kalau Kak Juan ke Mama kan pendeta nih, cinta kasihnya ke Mama nih apa nih? Waktu Mama jauh misalnya, waktu tugas dulu kan pernah di Kalimantan ya? Nah, itu apa ungkapan kasihnya? Ungkapan kasihnya selalu baik aja di rumah gitu. Terus studi tetap jalan, rumah juga tetap terawat meskipun nggak ada mama. Dan ya baik-baik aja sama kakak juga di rumah. Oke. Jadi memastikan bahwa tugas tanggung jawab saya di rumah itu baik dan mama nggak perlu khawatir ya. Betul. Oke. Nah, saya mau tanya nih, kalau Jen sama David kan orang tuanya di luar kota ya. Nah, itu pernah nggak memberikan ungkapan kasih ke papa mama? Bentuknya apa?
Sebenarnya sih kalau ditanya ungkapan yang secara verbal kayaknya sulit ya Pak, karena bener sama kayak David, kita tipe yang nggak romantis sama keluarga sendiri, tapi pasti ada momen-momen yang tertentu yang benar-benar akhirnya bisa mengungkapkan itu secara langsung lewat chat atau nggak lewat video call langsung gitu-gitu. Itu sih yang paling terlihat. Sering nggak sih kalian keinget video call deh kalau nggak chat gitu? Sering Sering ya video Yang call. kayak misalkan udah 2 hari belum nelpon orang tua, 3 hari kadang kayak sekarang tuh jadi kayak suatu keharusan gitu lah. Jadi ada satu kerinduan untuk ngasih perhatian, ngasih tahu kabar gitu ya. Nah itu adalah cara kita merawat keluarga juga kan. Cara kita ya seperti firman Tuhan tadi, berbuat baik kepada kawan-kawan kita seiman. Ya dari yang paling dekat yaitu keluarga kita, sehingga meskipun jauh tapi tetap terasa hangat, ya kan. Nah oke, jadi kiranya firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita walaupun kita itu jauh, kita tetap bisa memberikan kasih ya, apalagi kepada yang dekat ya. Ya kepada orang-orang terdekat kita, ya kepada saudara-saudara seiman, dan seterusnya. Dan juga dari Pastor Valentinus tadi kita belajar sesuatu bahwa hidup keluarga itu kudus loh, gitu. Termotivasi nggak sih kalian untuk nanti satu ketika aku mau menikah, atau jangan-jangan, aduh kok nggak berhasil ya pacaran saya, udahlah nggak usah nikah aja lah gitu. Saya kepahitan gitu. Pernah nggak berpikir gitu? Kalau buat nikah saat ini masih belum kepikiran ya? Belum kepikiran. Kuliah dulu aja lah. Oke, tapi kira-kira punya impian nggak? Pasti ada. Pasti ada ya. Kalau Jen ada nggak? Kalau sekarang sih kata anak zaman sekarang belum kelihatan hilalnya sih Pak. Oh belum kelihatan hilalnya ya. Keinginan menikah gitu. Tapi kalau misalnya apakah punya impian yang ini, pasti punya Pak. Pasti punya. Pasti punya. Figurnya yang dilihat dari mana tuh? Maksudnya dari papa mama kah? Pengen kayak kehidupannya kayak papa mama gitu? Pasti karena ya. contoh pertama kan Contoh di situ. pertama papa mama ya. Ya puji Tuhan. Nah, jadi kita melihat bahwa kalau cinta kasih di keluarga itu dirawat ya oleh papa mama kita, itu pasti menular ke kita. Kita jadi punya semangat. Nah mungkin tugas kita juga kepada orang lain yang punya keluarga yang nggak sempurna, di mana dia lihat ada kekerasan, ada banyak hal. Nah tugas kita itu meyakinkan bahwa kamu tuh harus tetap mencintai keluargamu, gimana pun dia adalah orang tuamu. Nah, kamu juga harus punya semangat untuk punya impian satu ketika berkeluarga, karena bukan berarti apa yang dialami di keluargamu itu sama. Kamu bisa punya keluarga yang berbeda, yang baik, dan seterusnya. Ya, kiranya Tuhan berkati kita. Ya, amin. Mari kita bersatu teduh dan berdoa. Kami sungguh bersyukur atas hidup berkeluarga yang Tuhan berikan. Engkau memberikan kepada kami, orang tua, kakak adik, ataupun juga para pemirsa di tempat masing-masing yang memiliki pasangan, memiliki anak-anak. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami. Berikan damai sejahtera, sukacita, kerukunan, kesatuan hati, dan berkati supaya kami dapat merawat dengan cinta kasih, merawat hidup berkeluarga dengan perhatian kasih sayang. Bila ada hal-hal yang tidak menyenangkan di tengah-tengah hidup berkeluarga, pulihkanlah keluarga kami ya Tuhan, dan berkatilah supaya kami dapat menunjukkan cinta kasih pertama-tama dalam kehidupan yang paling dekat, yaitu keluarga kami, dengan video call, dengan menyapa secara langsung, dengan memberi perhatian, ataupun ketika kami hidup bersama, dengan menunjukkan cinta kasih yang nyata buat mereka semua. Kami ingin merasakan hidup manis dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku cinta
Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.